Setiap detik, ribuan liter air jatuh dari ketinggian, menghantam permukaan tanpa henti. Tapi, pernahkah kita bertanya, seberapa besar aliran sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya sehat dong. Kalian pasti pada kepo ya kita ngapain di sini. Nah, kita sekarang berada di air terjun Bukit Hitam 31. For information, air terjun Bukit Hitam itu ada 3 tingkat. Pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran debit air terjun Bukit Hitam dengan menggunakan metode sederhana. Praktikan video kami ya. Dadah. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kami langsung datang ke lapangan untuk melakukan pengukuran debit. Pada percobaan ini, tujuan utama kami adalah untuk mengukur debit air pada suatu aliran yang bercabang. Karena aliran air terbagi menjadi 2 cabang, maka pengukuran tidak bisa langsung dilakukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami mengukur masing-masing cabang secara terpisah, mulai dari luas penampang dan kecepatan alirannya. Setelah itu, barulah debit dari kedua cabang tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan debit total. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengukur dimensi penampang aliran, yaitu panjang dan lebar, untuk menentukan luas penampang pada masing-masing cabang. Aku takut jatuh nih HP-nya. Tidurnya yang takut jatuh. Selanjutnya, mengukur kecepatan aliran. Pada percobaan ini, kita mengukur debit air terjun dengan menggunakan 2 kondisi yang berbeda. Data pertama menunjukkan waktu aliran selama 1,1 detik dengan panjang 0,23 meter dan tinggi 2,6 meter. Data kedua menunjukkan waktu aliran sekitar 0,87 detik dengan panjang 0,2 meter dan tinggi 2,7 meter. Untuk menghitung debit air digunakan rumus Q sama dengan A dikali V, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Luas penampang dihitung dengan rumus A sama dengan panjang dikali tinggi, sedangkan kecepatan diperoleh dari jarak dibagi waktu.
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan secara teliti, pada kondisi pertama diperoleh nilai luas penampang aliran sekitar 0,59 meter persegi. Luas penampang ini menunjukkan area yang dilalui oleh air saat mengalir. Dengan nilai tersebut, kecepatan aliran air yang dihasilkan berada pada kisaran 0,433 meter per detik. Kecepatan ini tergolong relatif kecil, yang menandakan bahwa aliran air pada kondisi pertama cenderung bergerak lebih lambat dan stabil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dimensi penampang yang lebih besar sehingga aliran air menyebar dan tidak berfokus pada jalur yang sempit. Sementara itu, pada kondisi kedua diperoleh luas penampang sekitar 0,54 meter persegi yang nilainya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pertama. Meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh, perubahan ini ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kecepatan aliran air. Pada kondisi ini, kecepatan aliran meningkat drastis, sehingga mencapai sekitar 3,1 meter per detik. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan kondisi pertama yang menunjukkan bahwa aliran air bergerak dengan cepat dan lebih akurat. Selanjutnya, kita menghitung debit aliran air menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V. Untuk kondisi pertama, luas penampang sekitar 0,59 meter persegi dan kecepatan 0,423 meter per detik, sehingga diperoleh debit sekitar 0,249 meter kubik per detik. Untuk kondisi kedua, dengan luas penampang 0,54 meter persegi dan kecepatan 3,1 meter per detik, diperoleh debit sebesar 1,67 meter kubik per detik. Perbedaan antara kedua kondisi ini memperlihatkan bahwa luas penampang dan kecepatan aliran memiliki hubungan yang sangat penting dalam menentukan karakteristik suatu aliran fluida. Meskipun luas penampang pada kondisi kedua lebih kecil, peningkatan kecepatan aliran mampu memberikan pengaruh yang jauh lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan aliran menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menggambarkan bagaimana air bergerak dalam suatu sistem. Selanjutnya, untuk mendapatkan debit total, kedua nilai tersebut dijumlahkan, sehingga debit total aliran air adalah 0,249 ditambah 1,67, yaitu sebesar 1,919 meter kubik per detik. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa debit aliran pada setiap cabang memiliki nilai yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan luas penampang dan kecepatan aliran pada masing-masing cabang. Dari pencobaan ini, juga terlihat bahwa semakin besar kecepatan dan luas penampang, maka debit yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika salah satu lebih kecil, maka debitnya juga akan berkurang. Selain itu, perbedaan kecepatan yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi aliran di setiap cabang tidak sama dan dapat dipengaruhi oleh hambatan, bentuk saluran, dan kondisi lingkungan sekitar. Percobaan ini juga membuktikan bahwa pada aliran bercabang, debit total merupakan hasil penjumlahan dari debit masing-masing cabang. Dengan demikian, kami dapat memahami bahwa debit aliran dipengaruhi oleh luas penampang dan kecepatan, serta pentingnya melakukan pengukuran secara teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat. Demikian hasil dan kesimpulan dari percobaan ini yang telah kami lakukan. Terima kasih.